Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor, melanjutkan cerita yang kemarin. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah pernikahan Aira dan Angga. Kini setiap pagi Aira bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi suaminya. Ia merasa bahagia sekali melihat Angga menikmati sarapan yang ia buat dengan penuh cinta. Mereka pun berdua kemudian keluar rumah bersama-sama, dan Aira mengantarkan Angga hingga depan gerbang. Hari ini adalah hari kedua mereka menjalani pernikahan. Tempat Angga akan berangkat bekerja saat itu, Aira benar-benar memandangnya sembari melambaikan tangan mengantar suami ingin mencari nafkah. Meskipun pernikahan mereka masih terbilang baru, Aira merasakan kebahagiaan yang sederhana namun sangat bermakna. Setiap pagi meskipun hanya sedikit waktu yang mereka habiskan bersama, Aira merasa sudah cukup memiliki segalanya. Singkat cerita, pada suatu hari, pada saat itu keluarga mertua Angga datang mengunjungi mereka. Aira menyambut kedatangan mereka dengan senyum yang tulus, mencoba menunjukkan kebahagiaannya. Keluarga besar Angga datang untuk melihat keadaan mereka setelah menikah. Pada waktu itu Angga tampak sangat bahagia, begitu juga dengan Aira. Namun di balik senyum dan juga kebahagiaan itu, Aira mulai merasa ada ketegangan yang tak terucap. Sejak menikah, ia mulai melihat beberapa hal yang berubah pada Angga. Ada sikap-sikap tertentu yang baru ia ketahui setelah mereka tinggal bersama, yang sebelumnya tidak terlihat saat mereka berkencan. Namun Aira tidak menceritakan apapun kepada keluarganya atau bahkan kepada Angga. Ia berusaha menjaga perasaan suaminya dan tidak ingin ada masalah. Ketika mertua Angga bertanya bagaimana keadaan mereka, Aira pun dengan tulus menjawab, "Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja, Bu. Terima kasih ya telah datang. Kami bahagia." Namun dalam hati Aira, ia merasa ada sesuatu yang harus ia selesaikan, tetapi belum tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Suasana rumah menjadi hangat dengan kedatangan mertua, dan mereka berbincang-bincang dengan penuh keakraban. Aira mencoba untuk menikmati hari itu, tetapi ada perasaan tidak nyaman yang mulai menghantuinya. Ia merasa seolah-olah ada yang mengganjal di hatinya. Namun ia berusaha menahan semua itu. Ia tidak ingin membuat keributan, terutama di hadapan keluarganya. Angga di sisi lain tampak tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda adanya masalah. Namun saat mertua Angga pulang, suasana di rumah kembali tenang lagi. Namun ketenangan itu segera terganggu oleh kedatangan seorang yang tidak diundang. Ketika Aira sedang membersihkan dapur, tiba-tiba pintu depan diketuk dengan keras. Aira terkejut ketika membuka pintu dan melihat seorang pria berdiri di depannya dengan membawa alat-alat servis. Pria itu mengenakan pakaian yang tampak seperti tukang servis, dengan raut wajah yang tidak familiar bagi Aira. "Permisi Mbak, selamat pagi. Ini saya datang dari pihak suami untuk memperbaiki beberapa peralatan rumah tangga, Mbak. Apakah
Anda memesan servis ini?" Tanya pria itu dengan suara yang terdengar sopan. Aira merasa bingung. Ia tidak merasa pernah memesan servis apapun. Namun pria itu terus berdiri di depan pintu dengan tampak yakin. "Tapi Pak, saya nggak merasa ya Pak kalau saya ini menghubungi tukang servis." "Oh iya, saya baru ingat Mbak. Ini saya datang atas permintaan suami Anda. Saya diberitahu untuk datang hari ini," lanjut pria itu. Aira semakin bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak ingin menolak begitu saja, apalagi jika itu memang benar dari Angga. Ia pun kemudian membiarkan pria itu masuk saja. Meskipun perasaan was-was mulai muncul di dalam hatinya, pria itu mulai melakukan beberapa hal yang tidak terlalu jelas, berpindah dari satu sudut ke sudut lain tanpa memberi penjelasan yang lebih mendalam. Selama pria itu bekerja, Aira terus memandangi tubuhnya yang tampak gerak-geriknya semakin mencurigakan. Namun ia berusaha untuk tidak menunjukkan kekhawatiran, meskipun hatinya tidak terlalu tenang. Aira berusaha tetap sabar dan juga tenang, berharap semuanya akan segera selesai. Ia pun berusaha untuk tidak terlalu curiga dan berpikiran negatif. Ia membiarkan pria itu melakukan pekerjaannya. Setelah beberapa saat, pria itu mengumpulkan peralatannya dan juga membereskan barang-barang yang ia bawa. Ketika mertua Angga sudah pulang, suasana tampak lebih lega. Aira merasa sedikit tenang meskipun masih ada perasaan tidak nyaman yang tengah mengganggu dirinya. Begitu mertua Angga pergi, Aira memutuskan untuk duduk sejenak di ruang tamu, mencoba melepaskan rasa cemasnya. Namun sebelum ia sempat menarik nafas lega, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Tanpa disangka, pria yang sebelumnya menyamar sebagai tukang servis, ia mendekat dengan langkah cepat, menutup pintu rumahnya dan mendekati Aira. Saat itu Aira terkejut sangat luar biasa ketika melihat pria tersebut membuka topeng wajahnya. Ia mengungkapkan wajah asli yang tidak asing lagi baginya. Lelaki itu, dia adalah Vian. "Aira, sudah lama kita tidak bertemu kan? Akhirnya aku bisa bersamamu berdua," kata Vian dengan senyum sinis di wajahnya. Aira pun terkejut dan merasa gemetar. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menatap Vian dengan penuh ketakutan. Mas, apa yang kamu lakukan di sini, Vian? Kenapa kamu datang ke rumahku?" tanya Aira, suaranya bergetar. Vian tertawa perlahan saat itu. "Aku datang untuk melihat apakah pernikahanmu dengan Angga benar-benar bahagia, Aira. Aku datang untuk membuatnya berakhir. Kau tahu, aku tidak bisa membiarkanmu memiliki semuanya. Aku cemburu, Aira." Seketika Aira merasa cemas dan juga panik. Ia ingin berteriak tapi suaranya terhenti. Vian mendekat dan dengan cepat mendorong tubuh Aira ke arah sofa. Aira terjatuh dan merasa bingung, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Aira, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan jika kamu ingin selamat," kata Vian dengan suara yang keras. "Kamu harus layani aku dulu, buat aku merasa puas. Dan jika tidak, aku akan memastikan Angga tahu tentang semuanya. Dan itu artinya kamu akan kembali hidup miskin bersama keluargamu." Aira merasa lemas, tidak mampu melawan. Dalam ketakutan itu, ia merasa bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, perasaan putus asa mulai merasukinya. Aira merasa terjebak, tidak ada jalan keluar. Vian pun terus memaksanya. Dan dalam situasi seperti itu, Aira hanya bisa pasrah.
Ia merasa tubuhnya begitu lelah dan juga rapuh. Hingga mau tak mau, Aira pun dengan susah payah ia benar-benar melayani nafsu bejat dari Vian. Ia melakukan segala yang Vian perintahkan. Dan setelah benar-benar ia merasa lemas dan Vian puas, saat itu Vian diam-diam merekam dan memfoto bagian-bagian tubuh saat mereka sedang melakukan hubungan mesra. Vian lakukan itu untuk membuat bukti agar dia dan juga Angga benar-benar berpisah. Singkatnya setelah melakukan hal itu, Vian pun kini pergi meninggalkan rumah Aira. Tetapi bukan tanpa meninggalkan jejak, ia mengambil beberapa foto pribadi juga yang bisa merusak reputasi Aira dan juga Angga. Ia berpikir dengan niat untuk menyebarkannya kepada Angga. Kau pikir aku akan diam saja, Aira? Aku punya sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya. Tunggu saja, ujar Vian sebelum pergi. Aira yang sudah terbaring lemas di sofa merasa seluruh tubuhnya lemah dan hampir tidak bisa bergerak. Ia merasa dunia ini seakan runtuh di sekelilingnya. Tak lama setelah itu Aira jatuh pingsan karena rasa cemas yang luar biasa dan juga kelelahan emosional yang berat. Ketika Aira akhirnya sadar, ia merasa bingung dan juga ketakutan. Ia tahu bahwa pernikahan mereka bisa hancur hanya karena satu tindakan jahat yang dilakukan oleh Vian. Aira tahu hidupnya kini berada dalam bahaya besar dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari setelah kejadian itu berlalu dengan lambat. Aira merasa seolah dunia di sekelilingnya berubah menjadi gelap. Setiap kali ia memandang suaminya, Angga, ia merasa terjebak dalam sebuah kebohongan besar yang semakin berat untuk dipikul. Di dalam dirinya ada perasaan sakit yang sangat mendalam, namun ia berusaha untuk menyembunyikannya. Aira tahu bahwa ia harus tampil kuat, terutama di depan Angga. Tetapi semakin lama rasa kesedihannya semakin sulit untuk ia pendam. Vian merasa puas setelah berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia tahu bahwa dengan perbuatannya itu, ia tidak hanya merasakan kenikmatan sementara, tetapi ia juga memiliki kendali atas hidup Aira. Ia berpikir jika Aira benar-benar bisa diceraikan oleh Angga, maka ia siap menjadi penggantinya. Setiap kali Vian memikirkan apa yang telah dilakukannya, ia benar-benar merasa seperti menang, mendapatkan hadiah yang begitu besar. Bagi Vian bukan hanya soal balas dendam, tetapi juga soal bagaimana ia bisa merusak kebahagiaan Aira dan Angga. Ia tahu bahwa jika gambar-gambar yang ia ambil tersebar, pernikahan mereka akan berakhir. Vian pun merasa bahwa ia akhirnya mendapatkan kendali atas situasi ini. Meskipun itu semua terjadi dengan cara yang begitu jahat. Namun Aira di sisi lain benar-benar menderita. Ia merasa tercemar, hancur dan tidak tahu harus berbuat apa. Kejadian-kejadian itu membuatnya merasa kotor dan juga tak berdaya. Ia ingin melapor ke polisi, berharap bisa mendapatkan keadilan dan menghentikan tindakan Vian yang sudah begitu jauh. Tetapi rasa takut menghalangi langkahnya. Aira tidak ingin pernikahannya menjadi berantakan, dan ia sangat takut jika Angga tahu tentang apa yang terjadi. Ia juga khawatir jika perbuatan jahat itu terbongkar, maka akan rusak semua yang telah ia bangun bersama Angga. Keputusannya untuk diam dan menutupi semuanya semakin membuatnya merasa terjebak dalam situasinya yang semakin tak terkendali. Ya Allah, gimana ini? Aku harus gimana? Tubuhku sudah kotor. Tapi kalau aku jujur kepada Mas Angga, yang ada malah bikin semuanya hancur. Di tempat lain, Angga pun kini mulai merasakan ada yang aneh.
Sejak hari itu ia merasa bahwa sesuatu tidak beres. Meskipun Aira berusaha tampak baik-baik saja, ia merasakan ada perubahan dalam sikap Aira. Terkadang ia melihat Aira tampak lebih pendiam, lebih sering menundukkan kepala dan jarang tersenyum. Meski Aira selalu menjawab dengan kalimat yang sama. "Aku baik-baik saja, Mas." Namun Angga merasa bahwa ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara mereka. Perasaan itu mengganggunya meskipun ia tidak tahu pasti apa yang salah dari mereka. Angga pun mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, berusaha untuk fokus pada pekerjaannya yang semakin padat. Namun dalam hatinya ada rasa cemas yang tak bisa ia hilangkan. Mungkin ini hanya perasaan yang datang karena stres pekerjaan, pikir Angga. Namun meskipun begitu, ia tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang mulai muncul. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Aira, dan itu terus menghantuinya setiap kali ia memikirkan wajah istrinya. Setelah pulang dari kantor pada malam hari itu, Angga langsung menuju ke rumah. Ketika saat ia memasuki rumah, ia melihat Aira sedang duduk di ruang tamu. Aira tampak menunduk seperti sedang berpikir tentang sesuatu yang berat. Angga merasa semakin cemas melihatnya. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanya Angga dengan nada lembut, mencoba membuka percakapan. Aira mengangkat kepala dan tersenyum, meskipun senyum itu terasa terpaksa. "Iya Mas, aku baik-baik saja," jawab Aira dengan suara yang terdengar sedikit datar. Angga tidak sepenuhnya yakin dengan jawaban itu, tetapi ia memutuskan untuk tidak mendesaknya. Ia tahu bahwa Aira mungkin hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri setelah pernikahan. Mereka berdua kemudian duduk makan malam bersama. Meskipun suasana terasa agak canggung, Aira yang biasanya berbicara banyak kini lebih banyak diam. Angga pun mencoba mengisi kekosongan dengan bercerita tentang pekerjaannya. Namun Aira hanya memberikan respon singkat. Setelah makan malam selesai dan Angga mulai merasa semakin khawatir. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang Aira sembunyikan darinya, tetapi ia tidak tahu apa itu. Ia berusaha untuk tidur, berharap bisa melupakan kecemasan yang mengganggunya. Namun ketika ia berbaring di ranjang, pikirannya justru semakin kacau. Ia merasa seperti ada bayang-bayang yang mengintai di antara mereka. Sebagai suami, Angga merasa bahwa ia harus menjaga Aira, tetapi ia juga merasa terhalang oleh sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Di sisi lain, Aira merasa semakin terpuruk dalam rasa bersalah dan juga takut. Malam itu setelah mereka tidur, Aira terjaga di tengah malam. Ia merasa gelisah. Pikirannya dipenuhi oleh gambar-gambar kejadian yang tak bisa ia lupakan. Setiap kali ia menutup matanya, bayangan wajah Vian selalu muncul, bersama dengan rasa kotor dan jijik yang ia rasakan setelah kejadian pada hari itu. Ia merasa seolah-olah ada yang terus mengejar dirinya, menghantui setiap langkahnya, merasa dirinya benar-benar sudah kotor. Kini saat itu yang malam semakin malam. Aira pun berusaha untuk tidur kembali, tetapi ketakutannya semakin menjadi-jadi. Semakin ia ingin terlelap, ia justru kepikiran. Dan ia takut kalau Vian akan menghubungi Angga dengan mengirim gambar-gambar itu, menghancurkan segalanya yang sudah mereka bangun. Di sisi lain, mereka juga baru merasakan pernikahan di 5 hari ini. Ia juga merasa bahwa jika ia tidak mengungkapkan kebenaran, maka ia akan terus hidup dalam rasa bersalah. Namun ia takut jika ia menceritakan semuanya kepada Angga, maka hubungan mereka akan rusak dan ia akan kehilangan suaminya, kehilangan semua rasa kehormatan, bahkan dari keluarganya sendiri dan juga keluarga dari Angga.
Di tengah pikirannya yang semakin panik, Aira mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin semua itu hanyalah perasaan cemas yang berlebihan. Mungkin Angga tidak akan pernah tahu. Mungkin ia bisa terus menyembunyikan rasa sakitnya dan berusaha menjalani kehidupan pernikahannya seperti biasa. Tetapi di dalam hatinya Aira tahu bahwa ini tidak akan pernah bisa hilang. Rasa takut akan konsekuensi dari perbuatannya yang dilakukan oleh Vian terus menghantui. Dan ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa menahan semuanya. Sementara itu Angga, suaminya yang sedang tidur di samping Aira. Ia merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ia tahu bahwa hari ini istrinya sedang tidak baik-baik saja. Tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mendekatinya tanpa membuatnya merasa tertekan. Angga merasa bahwa ia harus melindungi Aira, tetapi ia juga harus menjaga kepercayaan mereka berdua. Namun perasaan curiganya semakin kuat, dan ia tidak tahu bagaimana cara mendekatinya tanpa membuatnya merasa tertekan. Setelah peristiwa demi peristiwa yang mengganggu ketenangan rumah tangga mereka, ketegangan yang semakin mendalam mulai memuncak. Singkatnya, pada hari itu, Aira yang sudah sangat lelah dengan perasaan tertekan dan kebohongan yang harus ia pertahankan, mulai merasa bahwa ia tidak bisa lagi bertahan. Hari itu, Angga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa ada yang berubah dalam sikap Aira. Ia sudah mencoba untuk bersabar, tetapi semakin lama Aira semakin menarik diri dan tidak terbuka. Angga yang biasanya lebih sabar dan juga pendiam, akhirnya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Aira. "Aira, ada apa sih? Kenapa kamu tampak semakin jauh dariku?" tanya Angga. Suaranya terdengar penuh kekhawatiran. Aira mencoba menghindar, berusaha seolah-olah tidak ada yang salah. Tidak ada apa-apa kok mas, aku baik-baik saja," jawab Aira dengan suara yang terdengar sedikit lemah. Angga yang sudah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, ia pun mendekat dan memegang bahu Aira. "Kamu jangan bohong ya Aira, aku tahu pasti ada yang kamu sembunyikan dariku kan? Kita sudah menikah Aira. Harusnya kita itu harus saling jujur. Apa yang sebenarnya terjadi?" Aira tampak semakin gelisah, matanya menunduk. Ia ingin menceritakan segalanya, tetapi ketakutan itu begitu besar menghalangi langkahnya. Ia merasa bahwa jika ia mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, maka semuanya akan berakhir. Ia takut kehilangan Angga, tetapi di sisi lain, ia juga takut akan apa yang akan terjadi jika Vian terus mengancam mereka dengan bukti yang ia miliki. "Aira, kita tuh menikah baru seminggu loh. Kamu masih belum mau jujur sama aku. Aku tahu deh, pasti ada yang disembunyikan dari kamu." "Enggak mas, enggak ada. Enggak ada yang disembunyikan. Aku baik-baik saja mas." Hingga pada saat itu, saat sedang terjadi cekcok, sebelum Aira bisa memberikan jawaban, ponsel Angga tiba-tiba berbunyi. Angga pun memandang layar dan terlihat sedikit terkejut. Ada panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Tetapi saat ia menjawabnya, ternyata itu adalah suara dari mantan pacarnya yang sudah lama ia lupakan. "Apa ini mas? Kenapa mantanmu masih menelpon?" tanya Aira. Nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi marah. Semua perasaan yang terpendam, ketakutan dan kecemasannya kini mulai meledak ia lampiaskan kepada suaminya. Angga pun terkejut dengan reaksi Aira. Aira, itu hanya panggilan biasa. Tidak ada yang penting," jawab Angga, berusaha meredakan suasana.
Tapi Aira tidak bisa menahan amarahnya. Gak penting. Kenapa kamu masih berhubungan dengan dia, Mas? Aira menatap mata Angga dengan mata yang penuh emosi. Sebelum Angga sempat memberikan penjelasan, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini sebuah pesan masuk. Angga pun melihat layar ponselnya dan melihat sebuah nomor yang tidak dikenalnya. Ia penasaran dan saat ia membuka pesan itu, apa yang ada di dalam pesan tersebut membuatnya terkejut. Foto-foto yang sangat mengganggu terlihat jelas di layar ponselnya. Foto-foto itu memperlihatkan Aira sedang melakukan perbuatan keji yang sangat mengejutkan yang dilakukan di kamarnya sendiri. Awalnya tadi Aira yang marah dengan Angga, kini Angga yang benar-benar sangat marah kepada Aira. Foto-foto itu jelas-jelas diambil pada waktu yang sangat tidak tepat, dan Angga merasa seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Dengan wajah yang berubah menjadi sangat marah, Angga menatap Aira. Ini apa, Aira? Ini apa? Jadi ini yang sebenarnya terjadi. Ini yang kamu sembunyikan dariku. Kamu benar-benar, kata Angga dengan suara yang bergetar karena amarah dan kekecewaan. Aira terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa tubuhnya mulai lemas dan pikirannya berputar-putar. Ia tahu bahwa sekarang semuanya sudah terlambat. Semua kebohongan dan perasaan terpendam akhirnya kini terungkap, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mas, aku mau jelasin. Aira mencoba berbicara, tetapi kata-katanya terhenti. Ia ingin menjelaskan, tetapi hatinya sudah terlalu berat. Ia takut Angga tidak akan memaafkannya. Ia takut kehilangan Angga, suami yang sangat ia cintai. Namun amarah Angga sudah meluap. Ia yang biasanya sabar dan diam kini tidak bisa menahan perasaan kecewa dan marah yang begitu besar. Tanpa sadar saat itu ia pun mendorong tubuh Aira, membuat Aira terhuyung mundur. Kenapa kamu bisa melakukan ini padaku, Aira? Kenapa kamu bisa mengkhianatiku? Teriak Angga dengan suara yang penuh amarah. Aira merasa tubuhnya terhuyung dan tanpa bisa menahan diri, kepalanya terbentur keras di pojok meja dapur. Suara benturan itu terdengar sangat keras, dan Aira merasa dunia seakan berputar. Pusing dan rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia jatuh ke lantai, tubuhnya pun terasa lemas. Semua yang terjadi begitu cepat, dan ia merasa seolah kehilangan kendali atas hidupnya. Di sisi lain, Angga yang masih dalam keadaan marah dan bingung, tiba-tiba menyadari bahwa Aira terjatuh dan tidak bergerak. Ia mendekat dan melihat wajah istrinya yang pucat, terbaring di lantai dengan darah mengalir dari kepalanya. Aira, bangun Aira, bangun. Angga benar-benar merasa panik. Ia pun mencoba mengguncang tubuh Aira, tetapi Aira tetap tidak bergerak. Saat itu, seketika Angga merasakan dunia seakan berhenti berputar. Ia melihat Aira terbaring tak bernyawa di depannya, dan semua rasa marah dan kecewa yang sebelumnya ia rasakan berubah menjadi rasa takut yang sangat luar biasa. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Dengan cepat, Angga mengangkat Aira dan membawanya ke sofa, mencoba memberi pertolongan, tetapi semuanya sudah terlambat. Ia tahu apa yang terjadi telah melampaui batas. Aira tidak bergerak, nafasnya sudah berhenti. Angga merasa hatinya hancur dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Kejadian itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Angga pun mencoba menelpon ambulans, tetapi tidak ada yang bisa menolong Aira. Dalam kecemasannya, Angga melihat tubuh Aira yang kaku dan mulai merasa panik.
Semua yang telah terjadi begitu cepat, dan ia merasa bersalah karena tindakan yang tak terkendali itu. Dia merasakan kesedihan yang mendalam, dan seiring waktu, rasa penyesalan pun semakin menguasainya. Angga jatuh terduduk di samping tubuh Aira. Ia merasa kehilangan dan tak tahu harus berbuat apa. Dalam kebingungannya, ia menatap tubuh Aira yang terbaring tak bergerak. Dan ia menyadari bahwa ia telah menghancurkan segalanya. Ia menangis, merasa terjebak dalam perbuatannya yang tak bisa ia balikan. Semua yang terjadi itu begitu cepat, dan Angga tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ia merasa sangat terasing, dan segala keputusan yang telah ia buat menjadi mimpi buruk yang tidak bisa ia hindari. Aira sudah tiada, dan ia harus menghadapinya dengan kenyataan yang tak dapat ia ubah. Hari-hari setelah kematian Aira berlalu dengan sangat cepat, tetapi Angga merasa seolah-olah waktu berjalan begitu lambat. Setelah kejadian tragis itu, Angga tidak tahu harus berbuat apa. Rasa takut dan rasa bersalah menguasai dirinya. Ia merasa telah menghancurkan hidupnya sendiri dan menghancurkan hidup Aira. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk mengubur jasad Aira sendiri, jauh dari perhatian siapapun. Ia tak ingin ada yang tahu, tak ingin terjerat masalah yang akan menghancurkan semuanya. Pada pagi itu, ketika pagi di tengah dini hari malam, Angga berjalan sendirian ke pemakaman yang terpencil. Ia membawa tubuh Aira dalam sebuah karung, berusaha untuk tidak terlihat oleh siapapun. Dengan hati yang penuh rasa bersalah, ia menggali lubang yang cukup dalam di tanah, lalu mengubur Aira di sana. Setiap sendokan tanah yang ia masukkan ke dalam kuburan itu, semakin dalam rasa penyesalan dan kesedihan yang menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan besar, tetapi semuanya sudah terlambat. Aira sudah tiada dan ia tidak bisa membalikan waktu. Setelah selesai, Angga menatap makam itu untuk beberapa saat, merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia pun mengelap air matanya, merasa bahwa apa yang telah ia lakukan akan menghantuinya selamanya. Namun ia juga tahu bahwa ia harus menutupi semua ini. Ia harus berpura-pura bahwa Aira hanya hilang, bahwa tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan wajah yang kosong dan penuh penyesalan, Angga pulang ke rumah. Ia tahu bahwa ia harus melaporkan Aira sebagai orang hilang, supaya tidak ada yang curiga. Ia pun memanggil polisi dan melaporkan bahwa istrinya, Aira, dinyatakan hilang. Keluarga Aira pun datang ke rumah penuh dengan kecemasan dan juga air mata. Mereka menangis mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Aira. Sementara keluarga Angga yang sebelumnya tidak pernah merasakan kekhawatiran yang mendalam, kini juga merasa terkejut dan bingung dengan berita ini. Mereka semua merasa kehilangan, tidak tahu bahwa tragedi besar telah terjadi di dalam rumah mereka sendiri. Di sisi lain, Vian yang awalnya merasa puas setelah berhasil merusak kehidupan Aira dan Angga, kini ia mulai merasa khawatir saat ia mendengar kabar bahwa Aira hilang, dan ia terkejut ketika mendengar berita itu. Ia tidak tahu harus merasa lega atau khawatir. Ia merasa bahwa segala sesuatu yang ia lakukan kini mungkin telah membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang ia duga. Namun ia tidak bisa melupakan kenyataan bahwa ia telah berhasil mengguncang kehidupan Aira, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Beberapa hari kemudian, seorang penjaga kuburan yang sedang bertugas melihat sebuah kuburan baru yang tidak dikenal. Kuburan itu tampak masih segar dan ia merasa curiga. Biasanya jika ada orang yang meninggal, pasti ada yang melapor kepada dia. Namun ini tiba-tiba ada sebuah kuburan baru. Ia pun melaporkan temuannya kepada pihak berwenang, yang segera mengirim tim untuk memeriksa lokasi tersebut. Dan ketika kuburan itu dibongkar oleh polisi dan juga warga,
Mereka dibuat terkejut ketika menemukan jasad Aira yang terkubur di sana. Polisi segera menghubungi keluarga Angga dan keluarga Aira yang tercengang ketika mendengar berita tersebut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Aira telah meninggal dalam keadaan seperti itu. Keluarga Angga, terutama ayah dan ibu Angga, tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Mereka merasa bingung dan juga hancur, tak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat dan dengar. Aira yang mereka anggap telah hilang, ternyata ia sudah meninggal dunia. Semua pertanyaan yang selama ini mengambang kini mulai terjawab. Polisi pun segera melakukan penyelidikan lebih lanjut, mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian Aira. Angga yang sebelumnya berusaha menutupi semuanya, akhirnya tidak bisa menghindar dari kenyataan. Ketika polisi mulai menggali lebih dalam, mereka menemukan fakta bahwa ada foto-foto yang dikirimkan ke nomor Angga dari nomor yang tidak dikenal. Foto-foto itu menunjukkan Aira sedang melakukan perbuatan keji yang selama ini menjadi ancaman bagi Aira. Polisi pun mulai mengacak nomor-nomor yang ada di pesan-pesan tersebut, dan akhirnya mereka menemukan siapa yang bertanggung jawab. Vian yang sebelumnya merasa tidak bersalah, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah menghancurkan hidup Aira dan juga Angga. Ia dianggap sebagai dalang di balik semua tragedi masalah ini. Vian pun ditangkap oleh polisi dan dihukum karena tindakannya yang jahat. Ia tidak pernah menyangka bahwa perbuatannya yang awalnya hanya untuk balas dendam itu akhirnya berakhir dengan tragedi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia merasa terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Semua yang ia lakukan kini harus dibayar dengan hukuman yang setimpal. Sementara itu Angga yang akhirnya menghadap polisi dan menjelaskan semuanya, merasa bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari kesalahannya. Ia menceritakan apa yang terjadi malam itu, bagaimana perasaan marah dan kecewa telah menguasai dirinya, hingga akhirnya ia membuat keputusan yang sangat salah. Angga pun sangat menyesali perbuatannya dengan sangat mendalam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membalikan waktu, tetapi ia ingin menghadapi segala konsekuensi dari tindakannya. Di hadapan keluarga Aira, Angga merasa hancur. Mereka semua menangis tak tahu bagaimana bisa menerima kenyataan bahwa anak mereka meninggal dalam keadaan seperti itu. Ayah dan ibu Aira tidak pernah membayangkan bahwa hidup putri mereka akan berakhir dalam cara yang begitu tragis. Mereka merasa seolah dunia mereka runtuh begitu saja, dan mereka tidak tahu harus bagaimana melanjutkan hidup mereka tanpa Aira di sisi mereka. Kasus ini pun mengguncang seluruh keluarga dan masyarakat sekitar. Angga yang dulunya tampak sebagai suami yang setia dan juga penuh cinta, kini terjebak dalam kebohongan dan penyesalan yang mendalam. Dan saat itu, Angga benar-benar akan merasakan beban yang harus ia tanggung seumur hidup. Setelah kasus hukuman telah selesai, dalam penjara Angga sering merenung menyesali apa yang telah terjadi. Ia tahu bahwa ia telah menghabiskan hidupnya dengan kesalahan yang tak termaafkan. Orang tuanya yang memang kaya dan juga memiliki segalanya, namun ia benar-benar tidak mau ikut campur dengan urusan Angga. Mereka serahkan saja kepada pihak berwenang agar Angga bisa merasakan akibatnya. Keputusannya untuk mengubur Aira untuk menutupi semua yang terjadi kini telah mengubah hidupnya selamanya. Kini ia pun harus hidup dengan rasa bersalah yang tak akan pernah hilang, dan ia berjanji untuk tidak pernah melupakan Aira dan juga kesalahan yang telah ia buat. Kasus ini menjadi pengingat yang pahit bagi semua orang. Bagaimana perasaan marah dan kecewa bisa menghancurkan segala-galanya. Dan bagi Angga,
hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah kejadian itu. Sementara di sisi lain, keluarga Aira, meskipun terluka dan juga hancur, akhirnya menemukan sedikit kedamaian dengan terungkapnya kebenaran. Mereka tak lagi hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian dan kebohongan. Namun mereka harus belajar menjalani hidup tanpa kehadiran anak perempuan mereka yang telah tiada. Semua yang terjadi memberi pelajaran besar bagi kita semua tentang betapa kuatnya pengaruh emosi dan ketidakmampuan untuk mengelola perasaan dalam hidup kita. Kecewa, marah, dan rasa tidak aman dapat menghancurkan segalanya jika tidak dikelola dengan bijaksana. Dalam kehidupan seperti ini, setiap langkah kehidupan selalu ada konsekuensi yang mengikuti, dan kadang-kadang kita baru menyadarinya ketika semuanya telah terlambat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.